Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Albadriah, NIM E 2019-2150. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai video Bapak Abdul Wadud Nafis, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan judul video Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Sebelumnya saya sudah mendengarkan dan memahami apa yang beliau jelaskan tentang ilmu ekonomi secara umum. Di sini saya hanya menambahkan tentang ilmu ekonomi dengan referensi buku yang pernah saya baca, dengan judul buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dengan pengarang Dr. Budiono. Dalam penjelasan Bapak Wadud, beliau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang pengolahan keterbatasan manusia dengan segala usahanya agar dapat terpenuhi segala yang dibutuhkan atau segala tujuannya. Menurut saya itu sangatlah benar. Dan memang apa yang kita punya semuanya itu terbatas. Namun bagaimana caranya kita memenuhi keterbatasan tersebut dengan cara melakukan perekonomian yang baik. Contohnya seperti tidak perlu membeli hal-hal atau barang-barang yang tidak dibutuhkan. Dengan kata lain, kita harus menghemat. Nah, dalam buku karangan Dr. Budiono ini menjelaskan dengan sedikit berbeda yang berkaitan langsung dengan ekonomi makro, di mana ilmu ekonomi itu tidak hanya berguna untuk mengatasi suatu keterbatasan, namun juga berguna untuk memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang dapat diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan tertentu, yaitu permasalahan kebijakan makro. Apakah permasalahan kebijaksanaan makro itu? Pada dasarnya, ini mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian, dilihat dari kacamata perencana ekonomi nasional. Nah, secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan makro mencakup dua permasalahan pokok. Masalah yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir atau mengelola perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari tiga penyakit makro yang utama, di antaranya inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini mengenai bagaimana kita menyetir atau mengelola perekonomian kita agar keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana untuk investasi. Pada dasarnya, masalahnya juga berkisar bagaimana menghindari ketiga penyakit makro seperti yang ada di poin 1 tersebut. Hanya berbeda perspektif waktunya, yaitu lebih panjang, seperti 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Baik, itu saja tanggapan atau tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.